50% nilai Anda pada saat ICO itu kan di backup di emas. Kita gunakan, Anda harus paham ya, 50% nilai Anda membeli Nagaya pada tahap ICO digunakan untuk beli emas. Ada kata digunakan di sana. Berarti US dollar dikonversi menjadi emas. Ya, berarti senilai dengan nilai US dollar 50% ketika Anda beli. Itulah kenapa emas ini dilihat sebagai asuransi, dikeluarkan sampai terjadi apapun. Tapi perspektif Anda rubah. Sampai terjadi apapun, bukan sampai ya, jika terjadi apapun, ya, jika terjadi apapun, minimal ada 50%. Ya, kalau Anda invest beli koin lain, jika terjadi apapun, hilangnya berapa? 100%. Jadi teman-teman sebenarnya pertanyaan seputar penyimpanan emas ini selalu muncul dan tentunya jawaban selalu dinantikan ya oleh semua holder. Dan ini bukan hanya pertanyaan teman-teman dari Indonesia, tapi juga dari berbagai negara ya terkait USD pending ini kapan sih begitu ya. Terkait kenapa mendadak. Ya, memang kebetulan memanfaatkan momen ya, momen di mana Profesor Jung itu berkesempatan untuk berkunjung ke Singapura, ya, dan itu dimanfaatkan untuk kemudian Pak Yohanes Chandra menyusul ya ke Singapura untuk melakukan proses penyimpanan. Nah, kali ini memang tidak dipublikasikan di awal dan tidak ada live streaming karena yaitu tadi ya sebenarnya ini tidak direncanakan jauh-jauh hari ya. Tetapi mungkin yang menjadi catatan penting Pak Dani ini adalah satu bentuk komitmen ya. Jadi penyimpanan emas ini bukan sesuatu yang harus selalu kita jadwalkan. Ya, setiap kali ada peluang di mana Pak Yohanes Chandra sebagai CEO dan juga Profesor Jung sebagai CPDO dan juga yang bertanggung jawab lah ya untuk Nagaya di Korea Selatan ya berkesempatan waktunya bisa bertemu maka itu akan segera mereka langsung turun lah ya melakukan penyimpanan ya. Nah tentunya teman-teman yang ya berkeinginan kalau bisa suatu hari kita juga bisa diajak begitu ya teman-teman ditunggu saja ya semoga dalam penyimpanan berikutnya entah di bulan November atau di bulan Desember atau kapan ada kesempatan di mana para holder ini bisa diajak ya tentunya tidak semua ada beberapa yang terpilih ya tentunya akan menjadi saksi dan ini akan luar biasa sekali ya jadi teman-teman ini adalah salah satu bukti bentuk komitmen dari Nagaya segera menyelesaikan USD pending ya dan kemarin sudah kita menyimpan lagi 6 kilo ya Pak Dani ya 6 kilogram kilogram emas murni dan sepertinya sudah di box kedua ya jadi box pertama sudah tidak cukup ya jadi kita sudah punya 2 box penyimpanan di the reserve ya nah cuma satu hal yang menjadi mungkin satu hal yang saya ingin tekankan nih Pak Dani ya dari manajemen sendiri sebenarnya punya prioritas ya jadi prioritasnya adalah bukan kita mengabaikan proses penyimpanan emas ya yang segera harus kami selesaikan tetapi prioritas kita hari ini adalah proyek ya karena proyek ini benar-benar harus dikawal itu sebabnya Pak Yohanes Chandra Bapak Ibu itu setiap bulan ya bahkan jika ada peluang itu bisa 2 kali dalam bulan itu bisa turun ke proyek ya nah ini semua adalah untuk memastikan agar proyek ini
berjalan sesuai dengan ekspektasi. Ya, Pak Yohanes ini tipikalnya seperti Pak Jokowi ya, Pak ya. Jadi kalau Pak Jokowi itu kan beliau bukan seorang presiden yang duduk di di bangku istananya lalu kemudian hanya terima laporan kanan kiri. Beliau pasti ngecek, check and balance, ya. Jadi beliau itu bukan tipikal pemimpin yang cuma terima laporan puas begitu, tapi harus dicek, ya, diturun sampai ke bawah. Nah, Pak Yohanes juga seperti itu. Nah, kenapa prioritasnya di proyek? Karena kita tahu bahwa proyek adalah jantungnya, ya, jantungnya Nagaya. Kenapa? Karena seperti ini ya teman-teman, kalau USD pending belum dikonversi jadi emas, dia kan tetap di situ sebagai nilainya ya sama seperti emas, ya, sebagai backup. Hanya memang masih dalam bentuk US dollar. Nah, tetapi yang membuat nantinya cadangan emas Nagaya bertambah itu adalah dari proyek, ya. Jadi kalau jantung proyek ini sehat, maka kita bisa pastikan penambahan emas dari waktu ke waktu itu akan terus terjadi. Ya, belum lagi benefit yang Anda terima sebagai pemegang Nagaya, setiap bulan Anda berkesempatan untuk menerima profit sharing dari proyek. Ya, jadi karena ini jantungnya, selama jantungnya berdenyut, maka kita bisa pastikan Nagaya akan terus bertumbuh, berkembang dengan sehat. Ya, jadi teman-teman itu adalah prioritas, ya, dan tanpa mengabaikan, artinya tanpa kita kesampingkan pentingnya untuk kami segera menyelesaikan tanggung jawab di masalah USD pending dikonversi ke emas. Semoga menjawab dan tidak terlalu panjang, Pak Dhani. Jelas, Pak. Sangat jelas. Sepertinya saya sudah tidak perlu tambahkan lagi ya, karena sudah clear. Ya, jadi bagi teman-teman yang sedang memperhatikan ya, Anda harus memahami bahwa jantung dari perusahaan itu adalah proyek. Ya, karena dengan proyek performanya maksimal, benefit yang diberikan kepada holder pun maksimal, Anda lebih tenang, betul? Lebih nyaman. Nah, dengan Anda lebih nyaman, ya, apa yang terjadi? Nilai aset akan jauh lebih stabil. Nah, benar yang Pak Yunias katakan, bukan berarti penyimpanan emas itu bukan sesuatu yang prioritas ya, bukan. Tapi bukan yang utama pada saat ini. Karena kita juga mesti memperhatikan situasi dunia ya. Apakah kondusif untuk pergi ke sana dan untuk menyimpan? Ya, terus kemudian apakah semua dari manajemen bisa ada di sana? Ya, itu ada beberapa faktor. Dan ada yang pernah bilang sama saya, Pak, kalau misalkan ada yang pernah tanya ya, Pak ya, kalau misalkan nggak disimpan dalam emas, berarti nggak ada backupnya dong. Gimana kita tahu kalau misalkan nggak disimpan dalam emas ada backupnya? Saya selalu bilang seperti ini, Pak. Ingat ya, 50% nilai Anda pada saat ICO itu kan di backup di emas. Kita gunakan, Anda harus paham ya, 50% nilai Anda membeli Nagaya pada tahap ICO digunakan untuk beli emas. Ada kata digunakan di sana. Berarti US dollar dikonversi menjadi emas. Ya, berarti senilai dengan nilai US dollar 50% ketika Anda beli. Ya, kalau misalkan memang sudah senilai 5 gram, Anda kembalikan Nagayanya, kan US dollar tetap balik. Ya, jadi lihatlah emas ini sebagai penjaga nilai Anda, sebagai asuransi sampai terjadi apapun. Ya, tahunya dari mana? Ya sudah, Anda beli hari ini, habis 10 menit atau 5 menit, kalau memang senilai dengan 5 gram, kembalikan coba. Keluar nggak? 50%-nya. Silahkan dicoba. Ya, kalau dia bilang, Pak, tapi saya rugi dong lah. Ya, itu ya seperti itulah konsepnya. Itulah kenapa emas ini dilihat sebagai asuransi, dikeluarkan sampai terjadi apapun. Tapi perspektif Anda rubah. Sampai terjadi apapun, bukan sampai ya, jika terjadi apapun, ya, jika terjadi apapun, minimal ada 50%. Ya, kalau Anda invest beli koin lain, jika terjadi apapun, hilangnya berapa? 100%. Nah, ya, jadi itu adalah perubahan perspektif yang harus Anda pahami. Ya, jadi di Nagaya ini Anda harus ingat, sebagai CEO, Pak Yohanes tidak bisa berpikir jangka pendek. Dia harus berpikir jangka panjang. Sangat panjang. Jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan.
Tapi yang harus Anda pahami adalah semua hal yang dipertimbangkan itu untuk kebaikan Anda sebagai holder. Semoga menjawab. Ya, sudah dijawab tadi oleh Pak Yunias. Saya hanya menambahkan sedikit. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik, Pak. Karena berhubungan dengan isu, ya. Isu akan terjadinya resesi tahun depan. Ya, soalnya sekarang kalau Anda perhatikan YouTube, Anda lihat semua ngomongin resesi. Anda buka WhatsApp, semua broadcastnya resesi. Anda lihat berita resesi. 2023 katanya akan menjadi tahun yang kelam. Ya, saya pernah baca satu jokes, Pak. Ya, katanya tahun 2023 akan sangat gelap. Bahkan PLN pun tidak bisa jadikan lebih cerah, katanya. Ya. Oke, kok serem banget gitu ya. Ya, dan banyak dari bahkan holder kita dan yang belum holder pun khawatir, Pak. Iya. Ya, jadi pertanyaannya seperti ini. Dibagi menjadi dua bagian. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Nanti mungkin kita boleh jawab sama-sama, ya. Pak Dani, saya mendengar katanya kan tahun 2023 akan ada resesi besar-besaran. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Nagaya sebagai perusahaan akan minimalisir resiko ini. Dan yang kedua, bagaimana Nagaya sebagai aset bisa menjadi solusi bagi para holdernya menghadapi resesi. Jadi dua bagian, Pak, pertanyaannya, Pak. Kita sebagai perusahaan bagaimana? Kita sebagai aset bagaimana menjadi solusi bagi para holder dan calon holder. Bagus, Pak, pertanyaannya ya? Bagus banget. Bagus banget. Nah, silakan, Pak. Gimana, Pak? Kira-kira, Pak? Jadi kalau ini dari perspektif saya, ya, dari perspektif kita juga, saya, Pak Dani, kita semua bukan seorang ahli di bidang ekonomi yang bisa menganalisa kondisi market dan juga resiko-resiko yang dihadapi, ya, khususnya terkait resesi, seperti yang banyak diprediksi, ya, oleh beberapa orang, ya, mulai dari expert, Pak, orang yang memang latar belakang keilmuannya di bidang ini, maupun yang expertnya dadakan, ya. Jadi cukup banyak hari ini memang kalau di YouTube dan sebagainya, di channel YouTube saya pun muncul, Pak, di mana di lini masa saya, ya, biasanya itu pasti akan ada prediksi-prediksi. Apalagi ini kan mau akhir tahun, Pak. Biasanya mulai ramai diperbincangkan. Walaupun mungkin kadang-kadang melakukan itu untuk meningkatkan viewers ya, Pak, ya. Mungkin juga, ya. Ya, tapi kalau kita lihat memang selalu saya pikir selalu akan ada dua pandangan, ya. Setiap kali berbicara tentang resiko terjadinya resesi, cara melihat resiko resesi tersebut berbeda-beda, ya. Jadi menurut saya tidak ada yang bisa dikatakan analisa paling benar, ya. Apakah betul ataukah justru menjadi sebuah peluang, ya. Yang pasti, Pak Dani, yang pasti saya melihat bahwa di setiap resesi memang ada, Pak, perusahaan-perusahaan atau bahkan individu yang jatuh tiba-tiba ketika dia di posisi puncak karena resesi, dia jatuh, ya. Perusahaannya bangkrut, ya, sebagai individu mungkin jatuh miskin, itu terjadi, ya. Tetapi, Pak, yang menarik di setiap resesi itu juga selalu muncul, Pak, ya, orang-orang kaya baru, ya, yang sukses, ya. Nah, saya pikir kalau ada orang berkata bahwa hidup itu seperti roda berputar, makanya jangan sombong, ya. Yang di atas bisa jadi di bawah bisa jadi di atas, ya. Kalau terkait yang tadi proses dari resesi tersebut dan harus kehilangan banyak hal, tetapi juga justru menjadi peluang baru bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan resesi itu, justru dia bangkit, ya, dia meraih sukses, ya. Nah, yang terpenting di sini adalah apapun situasinya kita harus siap, ya. Kenapa?
Karena seperti yang tadi saya sebutkan, di setiap resesi pun ternyata ada peluang baru. Ya, nah sukses itu adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan, dengan peluang. Ya, saya sering kali gambarkan peluang itu, opportunity itu bersayap. Ya, jadi biasanya datang itu dalam sekelebat ya waktu. Nah, hanya orang yang siap, yang bisa melihat peluang, kemudian menangkap peluang itu dan menggenggam erat, ya. Lalu kemudian karena kesiapannya, lalu kemudian dia memanfaatkan peluang itu untuk sukses, maka dia akan menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, jadi yang terpenting adalah di setiap situasi kita harus mempersiapkan diri lebih baik. Ya, tentunya persiapan ini terkait juga dengan apa ya? Ya, harus banyak mau belajar dari apapun lah proses dalam kehidupan ini, tantangan, kita harus mau kerja keras, belajar dari kegagalan-kegagalan kita, termasuk juga belajar dari kegagalan orang lain, ya, nggak hanya belajar dari suksesnya orang lain, tapi juga bagaimana mereka berproses dan banyak mengalami kegagalan sampai mereka bangkit. Ya, itu saya rasa salah satu hal yang harus benar-benar kita persiapkan. Nah, sehingga ketika peluang-peluang kesempatan datang, kita sudah matang. Ya, dan kita bisa berselancar di tengah-tengah gelombang resesi itu justru bukan tenggelam, tapi kita berada di puncak sukses kita. Ya, nah terkait dengan persiapan kita sendiri perusahaan, ya, dan bagaimana kita sebagai sebuah aset. Teman-teman, justru di sini saya melihat peluang yang luar biasa di Nagaya, karena kalau kita bicara Nagaya sebagai sebuah perusahaan, ya, yang menarik adalah kita ini adalah perusahaan teknologi, ya, yang secara spesifik, ya, kita membangun kalau kita bicara produk dari teknologi ini adalah teknologi blockchain, ya, produknya kripto yang kita bangun dan kita jalankan di atas sistem blockchain atau jaringan blockchain sendiri. Dan kita tahu bahwa teknologi ini sedang hype. Jadi itu yang pertama. Yang Anda perlu garis bawahi adalah kita sedang ada di dalam sebuah industri yang sedang hype, yang diprediksi sampai beberapa tahun ke depan ini akan menjadi sebuah peluang, ya. Karena semua industri apapun itu sedang mengarah ke sana. Jadi bukan cuma industri keuangan, tapi industri apapun itu sedang mengarah mencoba untuk memanfaatkan teknologi blockchain ini, ya, untuk inovasi mereka, ya, untuk mereka bukan hanya survive tapi terus berkembang, ya. Dan ingat, Nagaya sedang ada di industri ini yang sedang hype. Lalu yang kedua, ini yang menarik Pak Dani. Yang kedua adalah proyek perdana, proyek pertama yang sudah dijalankan sejak Oktober 2020 itu berkaitan dengan industri nikel. Dan kita tahu bahwa nikel, khususnya 2 tahun terakhir di masa pandemi, ini juga sedang hype-hype-nya. Ya, karena kita tahu dunia ini sedang transisi dari meninggalkan energi fosil, ya, menuju ke energi baru terbarukan. Jadi ada transformasi energi dari fosil ke baru terbarukan. Nah, cuma ada sejumlah tantangan, ya, untuk transisi ini, tidak mulus. Ya, karena kalau kita bicara energi baru terbarukan, itu berkaitan dengan sinar matahari, ya, tenaga surya, kemudian tenaga angin, ya, kemudian juga air. Nah, kita bicara aja seperti contohnya, ya, matahari ini tersedia berlimpah, tapi tidak 24 jam sehari. Ya, seperti malam hari ini tentunya tidak ada tenaga surya, ya, yang bisa menggerakkan, yang bisa diubah menjadi energi, ya. Jadi kita harus tunggu lagi sampai besok hari ini. Ya, kalau kita ingin menggerakkan sesuatu dengan energi surya tadi. Tetapi menjadi berbeda ketika ternyata nikel ini menjadi solusi, ya, dengan dikembangkannya teknologi baterai litium yang ternyata, ya, bahan dasar atau bahan baku utama dari litium ini adalah nikel. Nah, ini luar biasa. Jadi ini akan terus dikembangkan, Pak.
ya, teknologi baterai ini, kapasitasnya, kemampuannya untuk menyimpan energi surya, energi matahari ditampung ke baterai lithium ini, tentu ini akan terus dikembangkan, Pak. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau prediksi saya ya, Pak ya, sampai 50 tahun, 100 tahun ke depan, kelihatannya nikel ini akan menjadi salah satu mineral utama yang dicari oleh dunia. Ya, dan yang menarik sekali lagi bukan cuma kita sedang hype ketika kita bicara blockchain-nya, tetapi juga kita sedang hype ada di industri yang sedang hype yaitu nikel. Ya, jadi kalau bicara peluang, Pak, justru ini adalah sebuah kesempatan, ini adalah sebuah peluang yang tidak boleh kita sia-siakan. Ya, jadi yang saya mau katakan adalah Anda semua beruntung, teman-teman, ya, ada di sebuah kapal yang benar-benar fokus di dua industri yang sedang hype, ya, yang menurut saya dua ini justru jauh dari yang namanya resesi. Ya, ketika perusahaan itu ada di industri ini dan dikelola dengan tepat, maka 2023 saya rasa perusahaan-perusahaan yang ada di dua industri ini tidak akan mengalami masa-masa gelap. Oke, semoga menjawab, Pak Dhani. Wow, mantap. Ya, sebenarnya sudah sangat terjawab, ya, sudah sangat terjawab dari Pak Yunias. Simpelnya adalah dalam setiap sesuatu yang terlihat seperti sebuah masalah besar, ya, tantangan besar, itu pasti ada sebuah peluang. Ya, saya setuju sekali, Pak, ya, kalau misalkan kita perhatikan ya, setiap kali resesi terlihat seperti sangat kelam ya. Dunia tuh seperti, waduh, semua orang pada komplain, tapi sebenarnya kalau misalkan diperhatikan banyak juga yang ujung-ujungnya muncul sebagai pemenang. Ya, justru mereka tiba-tiba jadi kaya raya lah, jadi sejahtera karena mereka bisa melihat peluang. Ya, karena mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mayoritas dari masyarakat di luar sana. Jadi intinya adalah Anda bisa melihat peluang tersebut atau tidak. Ya, simpelnya begini, kalau Anda, ya, ini mungkin menambahkan tadi yang Pak Yunias sampaikan ya. Ya, mungkin mohon izin saya tambahkan sedikit, Pak. Ya. Silakan, Pak, silakan. Seperti ini. Saya selalu quote ini ya setiap kali kalau misalkan setiap kali saya menyampaikan sesuatu tentang Nagaya, saya pasti quote ini dari Albert Einstein ya. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda, Anda juga harus berani melakukan hal yang berbeda. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh mayoritas orang-orang, Anda juga harus berani melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh mayoritas orang-orang di luar sana. Logik ya. Kalau Anda lakukan hal yang sama, Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Justru insanity atau kegilaan adalah melakukan hal yang sama seperti orang lain, tapi berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Simple, ya. Berarti kalau kita mau dapat hasil yang berbeda, kita juga harus melakukan hal yang berbeda. Ya, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh 1% masyarakat dunia, kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang hanya bisa didapatkan oleh 1% masyarakat dunia, Anda harus bisa berpikir seperti 1% masyarakat dunia. Saya setuju sekali, ya. Setiap resesi itu pasti ada peluang, ya. Tidak mungkin yang namanya uang itu hilang dari muka bumi. Dia hanya berpindah. Ya, kalau Anda paham analogi ini, resesi ini Anda bisa gunakan sebagai peluang untuk Anda menjadi sejahtera setelah resesi ini selesai. Ya. Uang itu tidak hilang. Uang hanya berpindah dari kantong satu orang ke orang lainnya. Ya, cuman bedanya kalau tidak sedang terjadi resesi, perpindahan uang ini terjadi secara kecil, secara mikro. Ya, bedanya ada kayak contohnya misalkan Anda beli barang. Ya, Anda beli barang kan cuma tukeran. Anda dikasih barang, Anda kasih uang ke dia. Jadi uang itu cuma berpindah kantong dari satu kantong ke kantong orang lain. Paham ya? Masuk akal ya? Bedanya adalah ya, seorang pebisnis itu menciptakan sebuah sistem, sebuah produk, dia mendistribusikan produk tersebut dan dia pikirkan sebagaimana caranya agar perpindahan uang dari kantong ke kantong lain itu terjadi secara masif. Masuk akal ya? Sistem itu terjadi agar perpindahan tersebut terjadi secara masif.
Nah, resesi itu perpindahan uang dari kantong satu orang ke orang lain ya terjadi secara lebih masif lagi, secara makro. Ya, justru Pak, saya pernah baca satu quote yang menurut saya ini merubah perspektif saya. Ya, justru pada saat resesi lah orang-orang kaya baru akan diciptakan. Setuju? Pada saat resesi lah orang-orang kaya baru diciptakan dan orang-orang yang sudah kaya tambah kaya. Pada saat resesi. Ya, justru ya kalau dikatakan oleh Rothschild itu dulu salah satu bankir paling kaya di dunia, Pak. Dia bilang belilah ketika sedang ada darah di jalanan. Buy when there is blood on the streets. Jadi ketika semuanya kelihatan lagi, waduh, ya dunia seperti ini, justru itulah kesempatan Anda. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda bisa mengetahui? Ya, bagaimana caranya Anda bisa mengetahui? Anda bisa menjadi, sebenarnya ini kan transformasi ya Pak ya, cuman perubahan cara pikir. Ya, bagaimana caranya Anda, bukannya justru uang keluar dari kantong Anda, tapi justru setelah resesi ini selesai, ya, kita nggak tahu tahun berapa ya, kita nggak tahu resesi ini akan sedalam apa, dan kita nggak tahu resesi ini akan selesainya kapan. Ya, intinya adalah setelah resesi ini selesai, bagaimana caranya Anda justru bukan jadi bagian orang-orang yang kehilangan uang, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, justru Anda menjadi orang-orang segelintir kelompok individu manusia yang justru untung dari resesi. Itu yang Anda harus bisa tanamkan dalam diri Anda. Ya, Anda harus bisa merubah mindset Anda. Nah, sekarang bagaimana caranya? Soalnya banyak orang di luar sana, banyak perusahaan-perusahaan yang juga menciptakan aset akan mengatakan hal yang sama seperti saya. Seperti Pak Yunias. Justru resesi itu saatnya Anda beli. Ya, justru resesi lah saatnya Anda keluarkan uang. Justru resesi saatnya Anda buy. Pertanyaannya, apa yang Anda buy? Apakah berarti semua yang memberikan janji seperti itu Anda buy? Ya, saya selalu bilang seperti ini, Pak. Jangankan aset-aset di luar sana ya, nah gaya pun, kalau Anda belum paham, jangan beli. Ya, nah gaya pun kalau Anda belum paham, jangan beli. Nah, berarti kan yang paling penting kan Anda harus pahami. Ya, pertanyaannya adalah tadi yang pertama, bagaimana caranya Nagaya sebagai perusahaan ya, Nagaya sebagai perusahaan ini bisa meminimalisir resiko terhadap resesi. Dan yang kedua, bagaimana Nagaya ini bisa menjadi solusi. Betul ya? Bagi para holder. Nah, kita coba jawab yang pertama dulu. Ya. Sebenarnya dua pertanyaan ini saling terikat, saling bergantung. Sekali lagi, kami bukan pakar ekonomi, ya, kami bukan pakar keuangan, ya. Jadi semua yang kami berikan ini purely opini ya. Semua yang kami berikan ini purely opini, Anda boleh ambil, Anda boleh tidak ambil, dan ini bukan advice keuangan. Anda tolong lakukan due diligence Anda sendiri, Anda lakukan do your own research sendiri, dan Anda buat keputusan berdasarkan diri Anda sendiri. Ini hanya sebuah, apa ya Pak Yunias ya, sebuah saran, masukan. Sekali lagi, kami bukan financial expert. Tapi kita ngomong logika sekarang. Kita ngomong yang pertama ya. Bagaimana Nagaya sebagai perusahaan akan meminimalisir ya dampak dari resesi. Sebenarnya dua hal ini saling terikat. Kalau Nagaya sebagai perusahaan bisa bertahan atau justru menang setelah resesi selesai, ya berarti Nagaya ini aset yang bisa meminimalisir, yang bisa menjadi solusi buat Anda dong. Kalau sebagai perusahaan aja dia nggak bisa, dia jomplang pada saat resesi, bagaimana dia bisa jadi solusi buat Anda? Ya, sekarang kita jawab dulu Pak yang pertama Pak. Kalau misalkan Anda perhatikan, resesi itu sebenarnya bukan dimulai tahun depan. Resesi itu sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Anda sadar nggak sih? Resesi itu sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Ya, cuman ya gara-gara lagi trending aja semua orang berbicara, wah tahun depan akan seperti ini, tahun depan seperti itu. Siapa dari Anda yang dari mulainya pandemi ini terdampak dari situasi ekonomi yang terjadi? Kehilangan pekerjaan kah? Atau kehilangan uang Anda nilainya drop lah, segala macam. Siapa yang terkena dampak? Saya pun termasuk terkena dampak. Ada yang di PHK, ada yang tiba-tiba investasinya jatuh tinggi, ada yang para pebisnis Anda yang punya bisnis,
Ya, klien mulai berkurang, mereka udah mulai nggak punya buying power. Perhatikan tidak? Resesi itu sudah terjadi dari awalnya pandemi. Ya, betul ya? Nah, sekarang seperti ini. Kalau misalkan kita berbicara tentang Nagaya sebagai perusahaan, Nagaya justru dimulai pada tahun 2018. Ya, 2018. Sekarang sudah tahun 2022. Betul ya? 2018 sekarang sudah tahun 2022. Nagaya survive ketika banyak aset kripto naik, turun, naik, turun, naik, turun. Bukan cuma aset kripto ya. Perusahaan-perusahaan yang quote to quote muncul menjadi diva, bisa menawarkan apa namanya benefit-benefit yang sangat luar biasa besar. Mereka hilang, Nagaya masih ada dan tetap stabil berjalan. Betul? Sampai sekarang buktinya masih ada. Ini sudah tahun 2022. Kalau misalkan Anda perhatikan, riset menunjukkan average, rata-rata aset kripto umurnya 1,25 tahun kalaupun mereka masih ada. Nagaya sudah 4 tahun. Ya, Nagaya sudah 4 tahun. Itu saja sebenarnya sudah menunjukkan. Ya, kita survive 4 tahun terakhir di mana situasi dunia, bahkan kita nggak usah ngomong resesi ya. Bayangkan seluruh dunia lockdown. Bisnis semuanya drop. Tidak ada bisnis yang survive. Kecuali bisnis yang menawarkan janji-janji manis. Itu naik. Karena semua orang butuh solusi. Ya, tapi mereka naik, mereka pun turun dengan sangat cepat. Nagaya tetap ada sampai hari ini, tahun 2022. Apa strateginya? Apa yang membuat Nagaya kok bisa survive? Yang paling pertama dan yang paling penting adalah visi dari CEO kita. Kalau CEO Anda, Pak Yohanes Chandra, nggak bisa berpikir jangka panjang, ini perusahaan udah nggak mungkin ada sekarang. Ya, kalau Anda pernah jumpa dengan beliau, ya, nego sama Pak John itu, boleh tanya Pak Yunias, nego sama Pak Yohanes itu paling susah. Paling susah. Kenapa? Gara-gara dia berpikir jangka panjang. Kadang-kadang saya sering berdebat dengan beliau. Kenapa? Gara-gara secara jangka pendek ini solusi yang baik. Tapi beliau bilang, kamu nggak bisa lihat apa yang saya lihat. Saya bisa melihat 5, 10, 20, 30, 50 tahun ke depan nih perusahaan mau kemana. Ya, jadi percayalah sama saya. Dan benar. Ya, semua yang beliau katakan itu pasti terjadi. Lucunya itu, betul ya Pak Yunias ya? Ya, jadi yang pertama adalah CEO itu bisa nggak berpikir jangka panjang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itulah kenapa ada yang namanya backup emas. Ya, itulah kenapa ada yang namanya emas. Sekarang saya tanya lagi sama Anda, sebagai Anda yang paham kripto ataupun nggak paham kripto, di dunia kripto tidak ada keharusan aset kripto itu harus di backup emas, betul? Ya, tapi kenapa Nagaya mesti 50% dana di ICO digunakan untuk beli emas? Sampai terjadi apapun, bahasanya beliau kan pasti, sampai terjadi apapun, minimal ada emas, minimal ada emas, minimal ada emas. Ya, apakah emas itu sendiri yang akan menentukan harga Nagaya nanti akan stabil atau tidak? Bukan. Yang menentukan harga Nagaya stabil atau tidak itu apa? Kepercayaan pasar. Betul? Kepercayaan Anda sebagai holder. Kalau Anda tenang dan nyaman sebagai holder, harga pasti relatif stabil. Ya, itulah kenapa mayoritas aset-aset yang tidak punya backup, yang hanya angka saja, yang saya nggak mau nyebut ya, yang hanya angka saja, kalau lagi turunnya bisa sangat tinggi. Kenapa? Bukan gara-gara aset itu sendiri, tapi gara-gara market semuanya bimbang. Market khawatir. Ini kalau udah turunnya bisa setinggi apa ya? Bisa nggak dia naik lagi? Itulah kenapa ada emas. Emas itu sendiri tidak menentukan naik turunnya aset, tapi kepercayaan Anda sebagai holder. Dan dengan di backup emas, Anda akan jadi lebih tenang. Minimal apapun terjadi, ya, gue masih punya emas kok. Betul tidak? Ya, dengan Anda memahami itu, dengan Anda mengetahui itu, Anda tidak akan membuat keputusan yang tergesa-gesa. Ya, sampai apapun terjadi dengan Nagaya, minimal Anda akan lebih rasional. Betul?
Ya, beda kalau misalkan Nagaya itu tidak di backup oleh apapun. Ya, Nagaya itu kosong, isinya cuma misalkan ya kita sih enggak ya, jangan pakai Nagaya deh. Misalkan aset lain yang kosong nggak ada isinya, cuma jualan janji. Ya, berarti kan Anda kan menaruh kepercayaan Anda terhadap orang yang memberikan Anda janji tersebut kan. Ya, ya namanya manusia, betul nggak? Ya, tergesa-gesa terjadilah panic sell. Ketika panic sell nilai aset turun. Jadi itulah kenapa ada emas. Ya, kalau Anda perhatikan 3 resesi yang terakhir, ya Anda boleh googling. 3 resesi yang terakhir itu terjadi di tahun berapa? Yang pertama itu di tahun 1982. Catat. Yang kedua 1991. Yang ketiga tahun 2009. Anda lihat harga emas bagaimana? Ya, data ini saya dapatkan dari tim riset dan statistik dari Nagaya. Waduh. Ya, kita punya tim riset sendiri loh, jangan main-main loh, ya. Nah, Anda lihat harga emas relatif lebih stabil. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda paham caranya proyek Nagaya dijalankan. Ya, kalau Anda paham perhitungan bagaimana proyek Nagaya dijalankan, itu semua sudah dihitung. Ada alasannya kenapa yang dibagikan cuma 60% dan bukan 40%. Bukan 100%. 40%-nya kemana? Manajemen resiko. Kalau sampai terjadi apapun, minimal sudah ada dana yang dipersiapkan untuk membackup. Ya, coba Anda pikir deh, logika deh. Ya, tahun 2018, tahun 2019, 2018 belum. 2019 ke atas, 2020 permulaan, 2021 seluruh dunia lockdown, ya, bisnis pada nggak bisa jalan semua. Bagaimana itu proyek masih bisa tiba-tiba bisa dimulai tahun 2021? Karena sudah ada perhitungannya. Ya, tahun 2021 akhir proyek Nagaya Mineral Indonesia dimulai. Bagaimana bisa survive kalau belum ada perhitungan untuk manajemen resiko? Ya, semua sudah diperhitungkan. Itulah kenapa, justru itulah kenapa kami bicara, jangan cuma ngomong untung. Jangan cuma ngomong untung. Uskal ketika untung, semua orang happy. Ya, ketika untung semua orang bisa terima. Ketika lagi resesi itu loh, ketika inflasi lagi tinggi itu loh, ketika terjadi force major itu loh, apa yang akan Anda lakukan? Itu pertanyaan paling penting. Dulu saya nggak paham ini semua. Saya ngomong sama Pak Yohanes, kalau Pak Yohanes sih dari awal sudah sefrekuensi ya. Saya dari dulu ngomong sama Pak Yohanes, bingung kok apa? Ngomong resiko apa? Ngomong resiko. Dikit-dikit resiko, dikit-dikit resiko. Saya kalau jualan edukasi Nagaya ya, bukan jualan ya. Saya edukasi Nagaya, nggak ngomong resiko saya dimarahin. Ya sekarang saya paham, oh ini toh. Bisnis yang benar dan bisnis yang baik bisa diketahui kapan, bukan ketika semuanya lagi baik. Bisnis yang benar dan baik dipertimbangkan itu diketahui ketika lagi semuanya drop. Dia bisa bertahan tidak? Ya, itu dari sudut pandang perusahaannya. Itulah kenapa ada yang namanya manajemen resiko. Ya, kita bukan cuma ngomong keuntungan, ada yang namanya manajemen resiko. Semua sudah diperhitungkan. Ya, seorang pebisnis yang baik, ketika semuanya lagi baik, semuanya lagi bagus, dia akan persiapkan. Jika suatu saat, bukan jika, ketika, karena kalau naik pasti ada turun. Seorang pebisnis yang baik, ketika semuanya lagi naik, dia akan persiapkan ketika nanti terjadi penurunan, ketika nanti terjadi resesi. Ya, jadi Anda jangan khawatir. Dari sudut pandang perusahaan semua sudah dihitung. Nah, sekarang bagaimana dengan sudut pandang Anda sebagai holder? Kan katanya kan bagaimana Nagaya bisa menjadi solusi? Ya, pertanyaannya, definisi Anda solusi itu apa? Anda harus jelas. Ya, banyak orang yang datang ke Nagaya bertobat, Pak, saya bertobat, Pak. Saya sekarang mau di Nagaya saja. Ya, apa yang dikejar? Saya beli hari ini, besok bisa dapat apa ya, Pak? Ya mendingan jangan di Nagaya, Anda belum bertobat berarti. Ya, Anda harus jelas maksud solusi itu apa. Ya, di sini tidak ada yang namanya apa ya? Kayak waduh, abrakadabra gitu besok Anda jadi kaya, tidak ada.
Ya, kalau definisi solusi untuk Anda adalah bagaimana agar nilai aset Anda terjaga, nilai uang Anda terjaga. Nah, baru itu pertanyaan yang benar. Ya, dan bagaimana caranya ketika resesi justru Anda ambil peluang ini agar nanti ketika selesai resesi Anda justru berada di depan. Anda justru mengambil kesempatan yang tidak diambil orang lain. Itu baru pertanyaan yang benar. Tadi Pak Yunia sudah sempat sampaikan ya, bahwa dunia ini sedang mengalami perubahan. Anda perhatikan, 3 resesi terakhir. Itu terjadi kenapa? Karena dunia sedang mengalami perubahan besar. Ketika dunia sedang mengalami perubahan, pasti terjadi resesi. Pasti. Ya, lebih besar perubahannya, lebih besar resesinya. Tapi kalau Anda paham, lebih besar untung Anda nantinya. Nah, perubahan yang terbesar di dunia ini sekarang terjadi adalah 2. Dan Profesor Jung ini selalu tekankan. Ya, yang pertama perubahan terbesar adalah perubahan dari analog menjadi digital. Ya, jadi semuanya sedang mengarah ke digital. Semuanya mengarah ke digital. Semua mengarah ke digital. Dan salah satu apa ya? Revolusi dalam dunia digital itu adalah blockchain. Ya, kenapa? Gara-gara dia tidak bisa dihack. Ya, dengan blockchain ini berarti semuanya sama rata. Ya, dan dia bisa ditransaksikan di seluruh dunia. Itulah indahnya teknologi kripto ya. Jadi yang pertama, revolusi besar sedang terjadi di dunia itu adalah analog menjadi digital. Yang kedua adalah renewable energy. Ya, kita sedang mencoba menyelamatkan bumi dari global warming. Betul? Jadi, tadi yang Pak Yunus sudah sampaikan, teknologi ya, kita bersyukur ya, Tuhan ini sangat baik. Tiba-tiba nikel meledak dan pas bisnis yang dijalankan Nagaya, proyeknya ada di nikel. Ya, nah sekarang berarti kita bukan cuma bertanya tentang survival, kita bukan cuma berbicara tentang menyelamatkan diri kita. Ya oke, secara nilai Nagaya bisa mengamankan nilai uang, tapi bagaimana caranya Anda bisa mengambil kesempatan ini agar nanti ketika selesai resesi justru Anda sejahtera. Ya berarti Anda harus jangan melawan arus. Anda harus ikutin arusnya. Justru ketika arusnya ini masih baru mulai, Anda harus berada di depan. Anda harus ambil peluang ini. Nah, jadi tadi ada 2, analog menjadi digital dan renewable resources, menyelamatkan bumi. Nah, Nagaya ada di dua-duanya loh. Bayangkan, dua-dua revolusi terbesar dalam dunia ini yang sekarang sedang terjadi. Nagaya menjadi pionir dua-duanya. Digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah aset yang bernama Nagaya. Ya. Jadi Nagaya ini sebenarnya kalau misalkan dibilang sama seperti kripto lain juga kurang tepat. Karena Nagaya ini sekarang konsepnya itu menciptakan standar dia sendiri. Menciptakan kelas dia sendiri, menciptakan level dia sendiri. Jadi kita tidak mau dibandingkan dengan kripto lain, kita mau menciptakan standar kita sendiri. Nah, kalau misalkan ya yang kita lakukan adalah sejalan dengan perubahan dunia dan kita justru membantu memfasilitasi dunia dari analog mengarah ke digital, ya semuanya nanti akan teknologi. Nagaya sudah melakukan itu, bahkan sudah terlaksana di Korea dan kedepannya akan ada di negara-negara lain, ya sudah ada bahkan nanti mungkin akan kita bahas sedikit ya. Dan proyek yang kita jalankan happens to be di renewable resource. Dua-duanya loh, berarti kita memfasilitasi perubahan dunia yang sangat besar ini. Ketika resesi sudah selesai, Anda sebagai holder Nagaya, Anda akan menjadi bagian dari teman-teman kita yang kalah ketika justru menang. Nah, itu pertanyaan yang paling tepat. Ya, jadi dari sudut pandang perusahaan, bagaimana itulah kenapa pentingnya ada manajemen resiko. Perusahaan-perusahaan yang terbaik punya manajemen resiko. Dan Nagaya punya manajemen resiko yang sangat luar biasa. Ya, dan bagi Anda sebagai holder, pertanyaannya adalah bukan apa yang akan terjadi ketika resesi. Setelah resesi ini selesai, Anda mau berada di mana? Ya, yang memberikan uang atau yang menerima? Nanti ketika semuanya sudah selesai. Keputusan ada di tangan Anda. Sorry Pak, agak panjang Pak. Tapi semoga menjawab ya.
Semoga menjawab tadi yang bertanya, karena menurut saya ini penting, Mbak, ya, karena topik resesi ini sangat sensitif. Ya, Bahkan banyak setuju sekali. holder kita pun yang khawatir. Ya, tapi untungnya kita berada di kendaraan yang tepat, ya, Pak, ya. Iya, betul sekali ya. Jadi teman-teman, pertanyaan terpentingnya tadi sudah diajukan. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda akan putuskan? Ya, dari sisi perusahaan, kalau boleh izinkan saya mewakili ya, perusahaan, ya kami punya komitmen ya untuk bukan cuma sekedar mempertahankan inovasi demi inovasi yang akan terus kami kerjakan ya lewat Nagaya Technologies Private Limited ya perusahaan kita, tetapi tentunya ke depan ya Nagaya akan terus membuktikan ya. Jadi apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dihitung tadi dengan matang itu pasti akan dieksekusi ya. Dan kita bersyukur sekali karena Nagaya ini dinakodai oleh seorang yang sangat hati-hati ya. Jadi istilah saya Pak Dani, Pak Yohanes itu ya kita memang ada di industri yang hari ini mengubah analog jadi digital tadi ya. Ya. Kita ada di industri yang sedang hype-hype-nya, dua industri yang sedang hype, tetapi kita punya nakoda yang lebih konservatif dari konservatif, Pak. Iya, betul, Pak. Sangat konservatif. Ya. Jadi memang kadang kalau kita bicara konservatif itu sepertinya apa ya konotasinya kok kurang bagus ya. Tetapi saya pikir dalam banyak kasus ya, ketika mengelola perusahaan, ya, kalau perusahaan ini dikelola oleh seseorang yang terlalu agresif, Pak, itu juga pasti punya potensi resiko yang jauh lebih tinggi, ya. Tapi ketika ini dikelola dengan sangat hati-hati, jadi konservatif tadi itu dalam pengertian hati-hati, ya. Tadi betul ya yang disampaikan oleh Pak Dani, kalau kita nego dengan Pak Yohanes itu sangat sulit, bukan karena beliau tidak mendukung perubahan, ya justru karena beliau sekarang ini sedang ada dalam misi, ya dalam misi untuk mengubah, merevolusi industri kripto, ya jadi ada banyak hal yang harus dikerjakan dengan sangat hati-hati, dengan sangat wise, ya jadi teman-teman. Menjadi pertanyaan ketika posisi perusahaan punya komitmen yang sangat tinggi untuk menjadikan Nagaya ini bukan saja perusahaan besar, perusahaan skala dunia yang merevolusi industri kripto, ya, tetapi juga dengan produk yang nantinya akan menjadi salah satu produk unggulan terbaik, ya. Lalu posisi Anda di mana? Itu pertanyaan paling penting. Ya, sebagian mungkin ada yang berkata begini Pak Dani. Ya sudah, yuk buktikan dulu. Oh iya nggak apa-apa. Memang posisi kita adalah sedang mengerjakan dan ingin membuktikan semuanya. Tetapi persoalannya adalah ketika semua sudah terbukti dan Anda baru memutuskan, ya bukan terlambat, Tapi mungkin saja bisa jadi sudah sangat terlambat. Oke, tapi top Marco top penjelasan Pak Dani tadi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada tim riset dan teknologi dari Nagaya ya. Waduh. Nah, jadi Pak sebenarnya Pak setuju Pak ya. Terkadang gimana ya? Saya juga kadang-kadang bingung ya Pak ya menjelaskannya ya. Karena saya pun pernah pengalaman Pak. Saya pun pernah berada di posisi para holder yang ingin semuanya itu serba instan. Ya. Saya pernah berada di posisi kayak kan pasti kan banyak yang bertanya ya, kapan Nagaya masuk market? Kapan Nagaya masuk market? Seolah-olah cuma itu doang gitu loh yang penting. Ya, banyak banget Pak yang bertanya seperti itu. Ya, banyak banget sih. Sekarang sih udah enggak di awal, ya. Jadi saya tuh keinget satu cerita, Pak, ketika saya masih kecil. Saya mau masuk ke kelas SMA berapa ya? SMA 1. Jadi saya baru kelar SMP. Saya waktu itu di Sekolah Nasional Plus, ya. Saya pernah dikasih pilihan sama orang tua saya, ya. Dia bilang pilihan itu adalah ekstrakurikuler saya,
Kalau nggak saya ambilnya olahraga, ya. Kalau nggak saya ambil bahasa Inggris, ya. Saya maunya ambil olahraga, Pak. Ya semua teman-teman saya pada mau ngambil olahraga, kok masa gue sendiri yang enggak gitu kan. Tapi orang tua saya bilang, enggak, kamu belajar bahasa Inggris. Kamu belajar bahasa Inggris. Ya, wah saya debatnya Pak, debatnya itu aduh luar biasa sama mereka. Nah, memang ya saya ujung-ujungnya ngikutin mereka Pak. Ya pada saat itu saya nggak paham kenapa gitu. Nah sekarang Pak, saya sebelum di Nagaya saya adalah seorang trainer ya. Kebetulan puji Tuhan klien saya ada di beberapa negara. Malaysia ada, Vietnam ada, Hong Kong ada. Itu semua Pak gara-gara saya bisa berbicara. Salah satunya adalah saya bisa berbicara bahasa Inggris secara lancar. Ya, tentu ada skill-skill lain yang dibutuhkan ya. Tapi itu adalah salah satu poin plus Pak. Itu modal. Itu modal. Salah satu dan belajar bahasa itu sesuatu yang butuh kesabaran yang tinggi, butuh praktis ya. Tentu semua skill butuh. Nah, tapi intinya adalah terkadang kita itu nggak ngerti sesuatu yang memang sudah direncanakan buat kita sampai betul ya Pak ya? Betul. Bapak punya anak, pasti Bapak pernah ya melakukan hal yang sama untuk anak Bapak. Ya, ya. betul. Itu yang saya rasakan di Nagaya, Pak. Ya, saya pun ketika saya pertama kali, apalagi ya saya pernah punya pengalaman kurang baik di dunia kripto ya. Salah satu saya juga sama ya, soalnya tadi ada saya lihat pertanyaan ya, kapan Nagaya masuk market? Kita udah bosen jawabnya sebenarnya ya. Cuman simpelnya gini sih Pak, dulu pas saya juga pertama kali, saya juga tanya hal yang sama ke Pak Yohanes, kapan sih kita masuk market? Kayak kita tuh punya apa ya, kita kepengen merasakan adrenalin yang melihat nilai Nagaya naik tinggi, tiba-tiba meledak gitu kan, seolah-olah wow gitu kan. Tapi terkadang kita tuh nggak paham gitu loh, apa sih sebenarnya yang sedang dirancanakan sampai terjadilah resesi. Nah, Pak, tadi kita juga tahu ya, Pak ya, banyak holder-holder kita yang dari tahun 2018-2019 kenal dengan Pak Yohanes. Pertanyaannya sama, kapan masuk market, kapan masuk market, kapan masuk market, karena mau dijual. Hari ini mereka kena di sana, kena di sini, kena di sana, kena di sini. Melihat Nagaya masih ada, berterima kasih loh Pak. Yeah. Syukur ya saya kenal Pak Yohanes, syukur saya kenal Nagaya. Ya jadi, betul. Iya betul ya Pak ya. Memang kita harus buktikan dulu. Ya, tapi ketika itu nanti sudah terjadi dan banyak aset-aset pada drop dan Nagaya masih bertahan justru stabil naik, ya. Dan Anda salah satu sebagai holder Nagaya, Anda akan mengetahui kenapa semua hal yang dilakukan oleh Nagaya itu dilakukan. Baru Anda akan sadar. Ya, sayang sekali Anda nggak bisa langsung berbicara dan mengenal Pak Yohanes secara langsung, secara pribadi. Kalau Anda kenal dan Anda sering ngobrol sama beliau, Anda akan paham juga. Banyak banget hal-hal yang beliau bilang, ini nanti kejadian. Lu lihat nih ya, ini nanti kejadian. Lu lihat, saya udah catat ada sekitar 5 kali, Pak. Lebih. Iya. Yang dia bilang kejadian. Ya. Jadi kadang-kadang agak membingungkan bisa seperti itu ya, tapi ya itulah kenyataannya, itulah bedanya seseorang yang melihat jangka panjang dan cuma berpikir jangka pendek. Itulah kenapa Pak, kita selalu bilang bagi Anda yang mau carinya jangka pendek, mendingan jangan di Nagaya. Anda buang-buang waktu di sini. Ya, Anda buang-buang waktu, Anda buang-buang uang, karena Anda akan kecewa. Tapi sekali lagi, kalau Anda ingin menjadi bagian dari sebuah revolusi, ya, ketika nanti transformasi ini sudah sempurna, transformasi dunia ini sudah sempurna terjadi dan Nagaya yang berada di atas, Anda akan bersyukur Anda mengambil kesempatan tersebut hari ini. Hari ini terserah Anda. Seperti itu sih Pak yang saya tangkap Pak. Ya, dan juga Pak Dhani yang perlu digarisbawahi dan dicatat oleh semua teman-teman ya. Hari-hari ini ya kita di manajemen ini menerima banyak sekali telepon ya dari kawan-kawan kita yang sebenarnya sudah mendengar konsep Nagaya ini mungkin 2-3 tahun yang lalu. Bahkan sudah ada yang lalu di awal sekali 2018 ya. Maka sebelum kita ya Pak ya. Betul ya, sejak kelahiran Nagaya atau bahkan bisa dikatakan masih embrio ya, karena website belum ada dan sebagainya.
Pak Yohanes Chandra sudah berbicara, menyampaikan informasi ini kepada beberapa koleganya, beberapa teman-teman dekatnya, ya, beberapa orang-orang yang dianggap cukup penting ya di industri atau di dunia bisnis di Indonesia, ya. Tapi apa yang terjadi Pak Dhani? Cukup banyak yang meremehkan, ya, cukup banyak yang memandang sebelah mata terhadap Nagaya dan konsep masa depannya. Tapi hari-hari ini mereka satu persatu mulai merapat, ya, mulai membuka diri. Kenapa? Karena melihat bahwa ternyata Nagaya masih ada ya. Ya, jadi setelah bahkan mereka mengagungkan, membanding-bandingkan dengan sesuatu yang mereka pegang, sesuatu yang mereka jalankan, sesuatu yang mereka yakini akan memberikan sebuah benefit yang jauh lebih menjanjikan. Ya. Tapi kenyataannya satu persatu berguguran. Ya. Dan di akhir 2022 ini ya, ternyata mulai banyak Pak yang telepon, lalu rupanya karena sudah cukup banyak orang mulai membicarakan Nagaya, Pak. Ya, dan mereka yang 2 tahun, 3 tahun yang lalu sudah mendengar Nagaya, hari-hari ini mulai cukup sering. Ya, ada yang kontak, sudah tahu Nagaya belum? Ya, mereka mungkin di Japri, dikirimin informasi tentang Nagaya oleh orang-orang yang dulu bahkan mungkin dia nggak pernah kenal atau mungkin tidak pernah dia anggap, ya. Dan setelah mereka melihat kembali tentang pencapaian demi pencapaian, ya, di Nagaya, mereka mulai merapat, Pak, mulai membuka diri, mereka mulai bertanya, ya. Dan alhasil kita melihat hari-hari ini sudah mulai ada, ya, orang-orang yang baru saja memutuskan untuk memulai perjalanan bersama dengan Nagaya, menjadi bagian, ya, dari misi besar Nagaya merevolusi industri kripto. Dan ini tentunya sesuatu yang sangat menggembirakan, ya. Artinya kita tahu bahwa Nagaya akan terus berkembang, Nagaya akan terus maju, khususnya di 2023. Ya. Karena dengan bermunculan orang-orang yang sudah melihat sebuah peluang baru di Nagaya dan mereka mulai bergabung, maka tentunya ini akan menjadi semakin menggairahkan. Betul. Dan tambahan lagi satu, Pak Dhani, justru buat teman-teman di masa krisis 2020, 2021, mereka bersyukur. Kenapa? Karena ketika apa yang mereka anggap bisa memberikan income konsisten, ya, hasil yang menjanjikan 1%, 2% per hari berguguran, Pak. Ya, dan seperti kehilangan pegangan. Yang mereka bisa bersyukur adalah selama 2 tahun ini ternyata asap dapur masih bisa mengepul. Karena apa? Mereka bersyukur sudah terlebih lebih dulu memiliki Nagaya sebagai sebuah aset dalam jumlah yang cukup. Sehingga ada profit sharing yang mereka terima, khususnya mereka yang terima dari Januari 2021, Pak. Ya. Itu mereka rasakan betul, ya, karena selain profit sharing ada royalti. Ya, dan hari ini setelah hampir 2 tahun mereka bilang saya bersyukur sekali. Bahkan ada satu senior, Pak, seorang senior yang berkata dia merasa bahwa baik yang pernah dibuat dalam hidupnya adalah ketika dia memilih Nagaya. Ketika orangnya ada di sini, Pak. Ya. Salam hormat ya. Jadi ketika beliau memutuskan untuk membeli Nagaya, ya, dalam jumlah yang cukup besar, Pak, di awal 2008. Lewat Nagaya yang dia miliki lah hari ini, ya, dia bisa survive melewati banyak badai, ya. Ketika tidak ada lagi yang bisa dipegang, maka Nagaya menjadi solusi, ya, di masa-masa sulit. Betul. Luar biasa, ya. Amin, amin. Ya, senang bisa mendengarnya, bahkan orangnya pun ada di sini, ya. Jadi saya lihat ada, saya nggak tahu kalau udah keluar, ya. Setuju sekali, ya. Jadi ya seperti halnya, ya, Pak, ya. Kalau misalkan ada
yang ditawarkan ketika tahun 2004 didatangilah oleh si Mark Zuckerberg, Pak. Ini contoh yang paling sering digunakan oleh Pak Yohanes ya. Ya, ditawarkan oleh Mark Zuckerberg, mau nggak lo invest di Facebook? Ya, invest lo ya. Ini berarti taruh saham, taruh dana lo, nggak terima apa-apa lo. Masih bagus di Nagaya masih beli aset, terima benefit proyek ya sambil nunggu ya. Kita beli Facebook, saham Facebook, terima apaan? Ya, ya pada tahap awal yang nggak terima apa-apa, kecuali sudah IPO ya, baru terima dividen. Nah, sekarang yang melakukan itu, waduh, walaupun hanya segelintir ya, ada nggak Pak kira-kira Pak yang ditawarkan sama Facebook bilangnya seperti ini Pak? Ya sudah, kita tunggu saja. Ya, apalagi bisa ngomong begini Pak. Ya sudah, nanti kalau sudah berhasil baru saya beli. Waduh, kalau punya, kalau sanggup ya Pak ya, dia beli saham Facebook sekarang. Ya, kalau tahu dia beli juga tentunya kenaikan yang diharapkan tidak bisa sesignifikan mereka yang beli ketika Mark Zuckerberg baru menawarkan proposalnya. Betul. Bukannya berarti nggak bisa ya, bisa. Cuman kalau Anda membandingkan sama Eduardo Saverin, ya terus habis itu siapa lagi tuh dia punya programmer, saya lupa namanya siapa. Terus habis itu dia punya Investor Hour, Peter Thiel. Ya, Anda mau beli saham dia, saham Facebook sekarang sama mereka yang nilai asetnya udah miliaran dolar, ya sorry. Ya, sama seperti Anda kasih contoh yang sama. Ya udah, gue tunggu deh, Nagaya udah sukses baru gue beli. Ya, mudah-mudahan masih kebeli, itu aja. Mudah-mudahan masih kebeli. Kebeli pun ya sorry ya, beda sama kita-kita yang belinya dari sekarang. Anda pun yang belinya hari ini, ya nggak bisa disamakan sama mereka yang belinya di harga $1. Tapi $1 ke $3 masih oke lah dibandingkan $3 dengan $10.000 gitu satu Nagaya gitu ya, itu jauh banget ya. Jadi Anda masih di tahap awal lah ya. Oh ya sampai dengan kita masuk exchanger ya, percayalah bahwa Anda sebenarnya beli masih di harga murah ya. Nah, tapi semakin lama Anda menunda, semakin lama Anda menunggu, tentunya ada harga lebih mahal lah yang harus Anda dapatkan. Betul sekali. Mungkin ada satu yang terakhir nih Pak. Ya, silakan Pak. Hari-hari ini kan ada kelihatannya teman-teman yang mengalami masalah nih, ya, dengan proses mereka ketika create voucher lah, ya. Kemudian ada error 404. Nah, mungkin saya bisa tampilkan saja Pak, bisa. Boleh Pak, silakan Pak, silakan. Ya, boleh akses dulu Pak. Oh iya, saya belum kasih Bapak akses ya. Share screen-nya, ya. Oh, sorry Pak. Oke, silakan Pak. Oke, jadi teman-teman mungkin seperti ini ya. Jadi ada teman-teman yang menghadapi kendala. Jadi ketika sedang proses sesuatu ada error 404 ya, atau kemudian katakanlah ya, Anda membuat voucher, create USD top up voucher, kemudian ada pesan error seperti ini ya, create already in progress ya, atau ketika Anda mau redeem atau melakukan aktivitas lain ya, ada tulisan session expired ya, please try relogin. Nah, sebenarnya ini kurang lebihnya ya, pesan error yang seperti ini terkait dengan karena Anda mungkin saja sedang membuka beberapa ya semacam ini ya, beberapa aplikasi Nagaya ya, Anda masuk ya, jadi semacam ini Anda buka, kemudian buka lagi, jadi belum sempat sign out ya, belum sempat log out atau sign out ya, Anda buka lagi, jadi ada beberapa halaman yang terbuka dan isinya sama. Anda melakukan proses login berkali-kali. Ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, teman-teman, ya katakan saja Anda buka terakhir, login terakhir di sini, lalu Anda create voucher. Kemungkinan pesan error tadi akan muncul. Ya. Jadi ini sebenarnya dalam rangka tim IT kita meningkatkan sistem keamanan. Ya.
Jadi ketika sistem keamanan itu kita tingkatkan, tentunya mungkin akan ada beberapa perubahan yang Anda rasakan. Salah satunya adalah ini, ya. Jadi solusinya bagaimana? Ya, ini baik di website maupun di handphone Anda, di browser, coba diperhatikan. Kalau sudah terbuka seperti ini di-close saja. Ya, jadi yang ini yang pertama di-close, ya. Sisakan satu, ya, atau di-close semuanya. Ya, ditutup semuanya baru kemudian Anda login kembali. Ya, harusnya ketika itu Anda lakukan, maka problem yang tadi sudah akan teratasi. Tapi bagaimana seandainya, ya, seandainya setelah Anda sudah close semua, problem ini masih muncul. Jadi pesan LD 44 atau Anda disuruh katanya waktu Anda sudah habis, Anda diminta untuk sign out dan login kembali. Ya, jika itu pesan itu masih ada setelah Anda close seperti ini, ya, ini di close semua, tapi masih muncul, maka solusi terakhir, ya, coba Anda masuk, ya, ini diklik di sini, ya, ada titik 3 di sini. Termasuk kalau di versi Android, ya, Google Chrome atau browser yang lain, ya, Anda pergi ke menu, lalu ada setting. Nah, ya, ketika sudah terbuka menu setting, Anda coba cari privacy and security, ya, diklik saja privacy and security, lalu coba cari clear browsing data, ya, clear browsing data. Ini Anda klik. Nah, nanti ada cookies, ada cache image and files, ya. Ini pastikan yang cache image and file ini dicentang, ya, lalu clear data. Yang lain-lain boleh sekalian, ya, cookies dan lain-lain, ya. Tapi mungkin kalau untuk yang browsing history supaya tetap tidak kehilangan historinya, ya. Ini boleh saja dihilangkan. Yang pasti yang cache image and file-nya ini dicentang, ya, lalu clear data. Nah, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu dilakukan, biasanya problem ini akan segera teratasi. Ya, jadi seperti itu saja. Mungkin Anda yang mengalami kesulitan dan kendala bertanya-tanya, ini ada apa kok? Belakangan cukup sering ada error, ya. Nah, sebenarnya error ini justru muncul adalah karena dalam rangka meningkatkan tingkat keamanan, ya, dari akun Anda semua, ya. Jadi semoga ini menjawab dan menjadi solusi jika Anda berikutnya mengalami kejadian yang serupa lagi, ya. Mungkin itu Pak Dhani terakhir. Dari saya. Terima kasih Pak Yunias. Halo semuanya, selamat datang di Nagaya Family Tim Benilu. Perkenalkan, nama saya Mr. Benilu. Bergabunglah bersama kami, Tim Benilu, the biggest team in Nagaya. Orang cerdas, pilih Nagaya. We are Nagaya Family, nagayakan Indonesia, viralkan Nagaya.